Selamat siang, Bu Eka. Perkenalkan, saya Niwayan Emma Permatasari, mahasiswa PPG kategori 2, kelas 007 PGSD Uniksa. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara terkait masalah hasil eksplorasi penyebab masalah yang dialami di sekolah kita ini. Ya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bu Emma, perkenalkan nama saya Niwayan Eka Sriwahyuni, MPD. Saya di sini bertugas sebagai guru kelas 5. Terima kasih, Bu. Di sini ada 7 pertanyaan yang akan Tiang ajukan terkait masalah-masalah yang telah Tiang eksplorasi pada kegiatan sebelumnya, yaitu identifikasi yang pertama nih ke rendahnya motivasi belajar siswa kita di SD nomor 4 Benua. Apa kira-kira penyebab hal tersebut, Bu Eka? Okay. Untuk pertanyaan Nike, Tiang juga secara khusus Niki di kelas Tiang kalau penyebabnya itu kemungkinan bisa jadi dari faktor anak itu sendiri. Contohnya misalkan dia mungkin punya masalah di rumahnya yang tanpa kita cari tahu penyebabnya kenapa. Contoh misalkan anak ini biasanya dia semangat terus tiba-tiba murung, atau dia mencari permasalahan terus gitu. Jadi kita setelah kita telusuri ternyata dia mengalami suatu masalah di rumahnya, entah itu karena dia kurangnya perhatian orang tuanya, karena sibuk bekerja, jadi dia merasa untuk apa saya belajar rajin belajar terus dapat juara, jugaan orang tua saya sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak ada yang mengapresiasi saya. Itu dari diri siswa sendiri. Seperti itu kurang lebihnya, Bu Emma. Terus kemungkinan juga rendah belajar anak itu juga disebabkan dari faktor lingkungan juga bisa, mungkin dipengaruhi oleh lingkungannya yang senang bermain. Itu otomatis anak-anak kan jadinya dia karena kurang perhatian orang tuanya, terus ada teman yang mengajak bermain, akhirnya dia lebih enak bermain daripada belajar, jadi lupa waktu. Seperti itu. Kalau di kelas, misalnya kalau di kelas itu kan dia tidak termotivasi pada saat pembelajaran, itu kira-kira gimana, Bu Eka ya? Kalau dia tidak termotivasi dalam pembelajaran itu mungkin dari siswanya yang dia rendahnya ini mungkin dia bingung untuk pada saat materinya mungkin kurang menarik, kurang menarik mungkin bagi siswa bisa juga bermain-main. Ya, gitu. betul sekali. Jadi mungkin dia kurang suka dengan materinya, kurang suka dia, jadinya tidak ada motivasinya untuk aktif di sana. Lebih mungkin dia menggambar, sehingga dia tidak fokus untuk menyimak materi. Seperti itu. Kalau kelas mungkin juga dari gurunya perlu kalau misalkan siswa seperti itu mungkin dia lebih suka langsung kita ajak ice breaking mungkin, atau kita strategi yang lain kita tempuh, bisa kita gunakan games di sana biar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk ada rasa ingin paham dengan materi itu, supaya nanti saya bisa menjawab soal pada games itu gitu. Nanti di sana mungkin strategi gurunya menarik bisa itu sangat mempengaruhi. Baik, itu pertanyaan pertama, Bu. Yang kedua itu terkait rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Jadi di sekolah kita ini kan kemampuan literasi dan numerasi siswa itu masih agak kurang gitu. Apa kira-kira penyebabnya, Bu Eka? Kalau dari literasi dulu. Kalau dari literasi nih kan di kelas-kelas kita sudah siapkan pojok baca, Bu. Kita juga sudah sediakan beberapa buku. Nah, dari beberapa buku itu dari pojok baca itu yang amati juga kadang kan memang Tiang istirahat masih di kelas untuk menemani anak-anak. Itu beberapa ada siswa yang paling 1 atau 2 orang yang mau membaca buku, sisanya lebih senang bermain di luar, lari-larian, atau dia main yang lebih seru bagi mereka di luar. Kemudian kalau di perpustakaan yang lihat Nikes hanya beberapa juga dari 466 siswa kita yang banyak ini,
paling sepertiganya yang tertarik untuk datang ke perpustakaan itu. Seperti itu masih ya memang tergolong rendah untuk literasi membacanya. Selain itu mungkin kalau menurut Tiang setelah Tiang lihat di kelas seperti ke tingkat minat baca anak, karena juga mungkin bukunya ya memang karena keterbatasan kita jadi kurang, saya inovasi ganti-ganti itu kurang. Jadi bukunya hanya itu saja. Jadi mungkin ya. anak-anak sudah Bosan, pernah baca, ada penampilan bahasa, jadi lebih enak dia main seperti ya. itu. Tuh kalau yang Numerasi. numerasi, nah kalau numerasi kemungkinan di sini konsep matematikanya yang kurang tertanam ke siswa. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena siswa sebagian besar itu lebih menuntut ke hasil, lebih pengen cepat dapat hasil dibandingkan dia mengikuti prosesnya dulu. Contoh misalkan pada saat saya membahas materi di kelas, itu anak-anak cenderung kadang dia lebih ikut nyatet, ikut menyimak, tapi dia lebih tertarik dengan hasilnya jawabannya berapa, biar benar jawabannya. Jadi untuk prosesnya itu dia kurang tidak peduli. Ya, maka dari itu saya minta sama anak saya kalau udah tentang numerasi, matematika itu tolong dibuat cara, kemudian temukan jawabannya. Jangan langsung jawabannya. Seperti itu, karena saya lebih pengen anak-anak itu proses dulu tapi daripada hasil. Nah, contoh saja misalkan seperti perkalian itu kan penjumlahan berulang. Tapi anak-anak lebih senang dia untuk langsung ke hasil. Misalkan 2 kali 2 4 tanpa dia menjumlahkan 2 tambah 2 mana itu ya gitu. Nanti pada saat dapat angka besar nggak bisa dia. Nah, itu dah dia pikirnya jangka pendek aja dulu hasil itu, dia nggak mikirkan yang kedepannya untuk prosesnya. Jadi untuk analisa itu dia kurang tertarik gitu, lebih ke hasil gitu. Kemudian yang ketiga itu terkait masalah hubungan relasi antara orang tua, hubungan komunikasi antara orang tua dengan guru itu masih sangat terbatas di sekolah kita. Itu faktor penyebabnya apa, Bu Eka? Kalau seperti itu mungkin bisa penyebabnya itu karena orang tua kurang menyempatkan waktunya untuk komunikasi dengan gurunya, menerima info dari sekolah karena mungkin kesibukannya dia di tempat kerja. Contoh, kita mengajak orang tua untuk rapat mengenai siswa, itu hanya mungkin beberapa orang tua saja yang datang. Ya, masih ada sekian ya 40%-nya tidak hadir itu karena alasan kesibukan bekerja, kemudian ya intinya jarak yang jauh yang sulit dijangkau seperti itu. Jadi karena kesibukannya itu jadi komunikasi kita juga kurang jadinya antara kita menginformasikan A, bisa ibunya nanti menerima B. Nah, itu seperti itu, Bu Emma. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait masalah belum maksimal penggunaan pembelajaran berbasis HOTS. Jadi di kelas kita kan bukan guru saja sih, artinya belum maksimal proses pembelajaran HOTS itu kita lakukan. Penyebabnya apa ya? Ya betul sekali, Bu Emma. Ini kita kan memang diminta untuk memberikan soal yang HOTS ya. Kalau di kelas 5 itu khususnya jadi seperti ini, Bu Emma. Yang juga agak ini ya, kadang pengennya pada saat saya menjelaskan saya kasih yang sederhana dulu itu. Nah, yang sederhana itu saja anak-anak masih sulit untuk menjawabnya, menerimanya. Nah, apalagi saya selipkan dengan soal yang HOTS, lebih tidak paham. Karena udah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Iya, benar. Dan anak-anak cenderung pasrah, artinya jawab ngawur. Iya, udah yang penting jawab. Iya, makanya saya tanya, mana caranya, Nak?
guru saya ngawak jawabnya. Jadi Saya nggak ngerti ini. karena nggak ngerti, Ya, susah juga susah. dan jarang diterapkan Ya, mungkin ya. ya jarang diterapkan. Itu juga mungkin Karena ini kan penyebabnya. terbaru juga ya. Ya, terbaru. Lagi Mungkin ininya. seperti saya juga kurang memahami juga karena belum mengikuti pelatihan, kita kan kurang. Iya, benar sekali itu Bu Emma. Makanya agak sulit ya penerapannya masih Bagi saya juga sulit kan, Iya. itu lebih OS itu biasanya di AKM nih kan Iya, karena di ibu AKM. kebetulan kan Iya. guru kelas 5. Iya, benar di gitu. AKM itu benar-benar soalnya HOTS dia. Ya. Nah, Tiang kan sudah latihan-latihan Iya. itu juga. Jadinya anak-anak gitu, Bu Guru, enakan belajar materi di kelas daripada yang AKM. karena Karena sulit. pemahamannya belum nyampe ke sana Iya, anak-anak, karena dari awal juga dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan tidak mendapatkan Iya, soal itu. iya benar karena tidak terbiasanya. Baru ya. Ya, kalau di kelas 5 dia dapatkan itu otomatis dia langsung menolak Kayak seperti kaget itu, mungkin. kaget, menolak. Nah, kalau memang dia udah tertanam dari ini kan udah Siapa tahu terbiasa. nanti kelas 6 sudah Iya, terbiasa. sudah terbiasa dengan di kelas 5 belajar. Kemudian pertanyaan ke-6 ini terkait model-model pembelajaran. Nah, kita mengetahui banyak sekali model-model pembelajaran inovatif. Namun guru bukan semua, sebagian belum menerapkan model-model pembelajaran inovatif itu secara maksimal. Penyebabnya apa nih, Bu Ika? Nah, itu kalau yang itu mungkin contohnya bisa saya ya. Ya. Karena saya pun juga masih bingung itu antara mungkin saya bingung tuh dari misalkan model pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran project based learning. Nah, seperti itu. Mungkin penyebabnya karena guru masih belum memahami betul sintak-sintaknya. Kadang problem based learning juga dipakai di project based learning, padahal sebenarnya kalau di project based learning kan dia hasil project ya. Kalau di problem dia dasarnya masalah problem itu sendiri. Nah, kalau menurut dia mungkin karena kurang memahaminya sintak-sintak gitu. Padahal secara materi itu ini artinya begini, kita paham. Iya. Tapi pada saat pembelajaran ada hal lain lagi penyebabnya Bu Emma, karena mungkin keterbatasan waktu kami ya. betul. Karena kebutuhan administrasi kami juga banyak, tugas tambahan kami juga banyak. Jadi untuk mencari waktu, untuk mencari referensi itu benar-benar membutuhkan waktu yang memang ekstra untuk benar-benar kita membaca itu, memahami itu ya, karena seperti itu. Terus mungkin juga kalau di sini kan kita kolaborasi, masih ada guru senior. Nah, kalau dari guru senior mungkin karena faktor usia ya seperti itu, untuk kemudian mengaplikasikan ke kelas ya jadinya masih sulit. Seperti itu mungkin Bu Emma. Ya. Lagi satu Bu ini 7 pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir itu terkait teknologi informasi. Jadi guru khususnya sekolah kita sebagian ya, bukan semua, beberapa lah, belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi itu di dalam proses pembelajaran. Penyebabnya apa kira-kira Bu Ika? Ya, benar itu Bu Emma. Memang kita di sini tidak semua menguasai ya teknologi, hanya beberapa saja. Kalau itu mungkin penyebabnya karena satu, yang beberapa tidak menguasai itu karena seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari faktor usia, yang dulunya tidak aktif dengan teknologi, sekarang dituntut zaman seperti ini. Nah, jadinya mereka kaget untuk mempelajari itu, terlalu sudah berat, susah. Belum lagi rasa takut nanti rusak itu seperti itu. Terus kalau bagi kami yang menguasai tidak menguasai expert hanya seberapanya, itu pun masih kadang terkendala dengan sarana. Itu sarana yang ada yang terbatas ya. Contohnya siswa. Nah, siswa juga dapat laptop itu tidak semua, ada beberapa
yang dapat laptop. Jadi hanya kita bisa mengajak siswa terbatas untuk menggunakan teknologi itu. Mungkin di gurunya bisa, nah untuk mengaplikasi ke anaknya sarana kurang. Jadi banyak belum maksimal kita bisa menerapkan seperti itu Bu Emma. Kalau dari segi teknologi ya lebih ke sarana yang masih perlu ditingkatkan lagi enten. Terus kalau mungkin sekarang guru-gurunya sudah mulai bisa teknologi, tapi lebih ke sarana yang pendukungnya lah untuk ini melengkapi enten. Ke Bu Emma. Terima kasih banyak Bu Eka atas waktunya. Diizinkan untuk wawancara. Mohon doanya semoga tiang nanti bisa lancar mengikuti kegiatan PPG ini. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Emma. Ya.